wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faida. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tadul Akum. Saya dari kelas D dengan nomor sambung A221-20038. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari percobaan satu ini. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Yang ketiga, mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan pada praktikum, yaitu yang pertama, gelas kimia berfungsi sebagai wadah untuk mencampur dan memanaskan larutan. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur suatu volume larutan. Corong dapat digunakan untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah yang lain, dan kertas saring dapat digunakan untuk menyaring suatu larutan. Erlenmeyer berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan fitrat pada saat titrasi dan fitrat pada saat penyaringan atau memanaskan suatu sampel. Labu ukur berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan larutan dengan tanda batas tertentu. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan dua larutan atau lebih dan untuk memanaskan suatu larutan. Rak tabung reaksi berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi. Penjepit atau gegep berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Pelat tetes berfungsi untuk menyimpan cairan yang diteteskan. Gelas arloji berfungsi untuk menimbang bahan kimia atau bisa juga digunakan untuk penutup gelas kimia pada saat penguapan. Batang pengaduk digunakan untuk mengaduk larutan. Spatula berfungsi untuk mengambil bahan kimia yang berupa padatan maupun kristal. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dalam ukuran skala tetesan terkecil. Botol semprot berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan aquades. Lumpang dan alu berfungsi untuk menghaluskan padatan yang hendak dihaluskan. Karet penghisap memiliki beberapa fungsi, yaitu pada tombol A berfungsi untuk keluar masuknya udara, dan pada tombol S berfungsi untuk mengambil larutan. Pada tombol E berfungsi untuk mengeluarkan larutan. Pipet gondok berfungsi untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Pipet ukur berfungsi untuk mengambil suatu larutan dengan berbagai volume yang hendak kita gunakan. Buret berfungsi sebagai wadah titran pada saat titrasi dan memiliki keran pada ujungnya. Fungsi keran itu sendiri untuk menghentikan atau melanjutkan proses titrasi. Yang terakhir yaitu statif dan klem. Statif fungsinya sebagai penyokong dan klem berfungsi sebagai penjepit pada saat melakukan titrasi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. K3 cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial. Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 meliputi pencegahan, pemberian sanksi dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Dan juga penerapan K3
K3 pada bidang laboratorium berkaitan erat dengan kegiatan menangani bahan-bahan kimia berbahaya dan kondisi lingkungan kerja yang memiliki resiko terhadap kesehatan pekerja, reaktivitas bahan-bahan yang mudah terbakar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari percobaan 1 praktikum kimia dasar dengan judul pengenalan alat dan K3. Jika ada salah kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.